Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana sahra siyaman lil mu'minin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah qiyamul Ramadan yang berbahagia, pada malam hari ini alhamdulillah kembali kita telah selesai mengerjakan sholat qiyam Ramadan yang kita kenal dengan sholat tarawih. Dan pada malam hari ini bertepatan dengan malam ke-24, di mana pada malam hari ini orang-orang yang mengerjakan sholat tarawih diberikan jaminan, diberikan kepastian segala doa-doanya pada malam hari ini akan dikabulkan. Jadi doa-doa kita yang lampau, doa-doa kita beberapa tahun lalu, beberapa bulan lalu, beberapa minggu lalu, beberapa hari lalu, bahkan beberapa jam yang lalu, pada malam hari ini akan Allah tampakkan, akan Allah kabulkan. Jadi doa-doa kita mungkin ada yang belum terkabul, maka orang-orang yang hadir pada malam hari ini, orang-orang yang berdiri pada malam hari ini mengerjakan sholat qiyam atau sembahyang tarawih diberikan kenampakan atau penampakan daripada doa-doanya. Lalu di sini kita akan memahami arti doa secara ilmu huruf. Doa itu hurufnya ada banyak, dua aja, da dan ain. Apa artinya? Dan itu adalah balasannya. Artinya orang-orang yang menerima balasan, maka sesuai dengan yang terbaca di dalam kitab Suratul Masjid. Artinya orang-orang yang sembahyang pada malam Ramadan, malam ke-24, Allah kabulkan daripada segala doanya, maka doa dengan arti Allah tampakkan balasannya. Kemudian syarat doa dikabulkan, karena Allah malam hari ini atau pada malam hari ini seolah-olah kita berada pada satu waktu, seolah-olah kita berada pada satu ruangan, seolah-olah kita berada pada satu tempat. Artinya apa? Ini ruangan pengabulan doa. Maka orang-orang yang terpenuhi syarat dan rukun di dalam berdoa pasti dikabulkan. Yang pertama, karena hurufnya setelah huruf dal adalah ain, ain adalah ilmu. Ilmu artinya tahu. Tahu akan apa? Ketika kita makan hanya tahu, kenapa makan hanya karena makannya, tak tahu sudah. Kemudian tahunya di sini, ilmunya di sini, akal dan pikir mencari siapa yang menakdirkan ia makan dan siapa yang menakdirkan ia kenyang. Maka ketika ia mendapatkan rasa kenyang, ilmu tadi menghantarkan dirinya kepada yang memberikan ketentuan pada dirinya. Itu artinya doa. Kalau selama ini kita memahami, karena ada yang disebut dengan setiap doa harus dilengkapi, harus didukung dengan usaha atau ikhtiar. Maka apa? Maka disinilah yang disebut usaha dan ikhtiar itu adalah usaha mengembalikannya. Sementara pemahaman usaha di sini adalah diartikan dengan berusaha. Nah, ini beda pemahamannya di situ. Namun kedua-duanya ada salah.
Kenapa pakai kata salah? Berusaha itu artinya syariatnya. Jadi amun kada berduit berusaha itu syariatnya. Namun yang disebut dengan ikhtiar, usaha di sini adalah mengembalikan usahanya itu siapa yang membuat dia bisa melaksanakan usaha tadi. Sehingga apa kehendak kita adalah kehendaknya juga. Innama amruhu ija arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu artinya innama amruhu itu barang siapa atau sebutnya yang bersungguh-sungguh menyerahkan segala urusannya. Nah, berdoa urusan siapa? Berusaha urusan siapa? Itulah yang diserahkan tadi. Innama amruhu, serahkan semuaan. Aku ini kayak begini, oh aku ini lapar, oh aku ini banyak pikiran, oh aku ini karena musibah, oh aku ini hari ini dapat kesenangan, dapat kebahagiaan. Itu urusan semua. Maka apa? Ija arada, sarahan itu kehendak siapa? Arada, irada, kehendak. Aku pusang, kenapa pusang? Kehendak siapa? Irada. Aku berduit, kehendak siapa? Serahkan. Aku lapar, serahkan. Kehendak siapa? Aku lapar. Itu makanya innama amruhu ija awada. Maka syarat doa tadi innama amruhu ija awada. Maka segala sesuatu yang kita rasakan, yang kita pusingkan, yang kita pusatkan, yang kita membuat gundah, membuat galau, dia sarahkan arada kepada iradatnya. Maka iradatnya di sini adalah permasalahan kepada yang membuat ketetapan akan diri kita, yang disebut dengan takdir. Jadi syarat utamanya itu dulu. Bila hendak doa dikabulkan, karena bila kada kita serahkan, kita akan menimbulkan kekecewaan. Apabila kada kita serahkan, kita akan menimbulkan rasa keakuan, rasa kesombongan. Oh ya, barakan aku berusaha, jaka kuli di rumah baru dapat jakulihan. Nah, kan sombong jadinya, hilang Tuhan. Tapi ketika kita serahkan tadi, tiba turun pada rumah berusaha, serahkan kehendak siapa? Aku turun kehendak Tuhan dua sekalinya. Ada mau sombong? Kemudian karena diserahkan lawan Tuhan, aku turun pada rumah berusaha, kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Pas ada berhasil, kehendak siapa juga ada berhasil, kehendak Tuhan juga sekalinya. Innama amruhu ija arada. Pas sampai di situ dahulu. Bila kawan kita mengamalkan sampai di situ, apa janji Tuhan? Ayyakula lahu kun fayakun. Ujar Tuhan, turun pada rumah diserahkan kehendakku. Itu makanya turun pada rumah. Bila sudah diserahkannya itu, ya Tuhan, ayyakula lahu kun, maka ujar Tuhan, ku ada akan bahannya dahulu, sebabnya dahulu ya Tuhan ku ada akan. Karena ini ujar Tuhan turun pada rumah berusaha berdagang, kun aku ada akan ya Tuhan pembelinya. Nah, itu maksudnya kan. Orang berdagang, Allah jadikan, Allah gerakan hati orang-orang untuk membeli dagangannya tadi. Oh, itu maksudnya dah. Begitu pembeli tadi belanja di wadah kita, itulah yang disebut dengan payakun. Agar ada dari Tuhan. Itu mengamalkan yasin sesungguhnya. Jadi selama ini kita berusaha selalu terfokus. Kesuhutan kita, akal pikir kita itu pada sesuatu yang kita rasa, yang nampak oleh mata dan nampak bagi pendengaran. Itu kunci doa sebenarnya tuh.
apapun, maka setiap manusia pasti di dalam hatinya itu disebut dengan doa. Setiap perintihan pasti doa. Berumur Maya aku kayak ini benar, aku hendaknya juga kayak orang itu doa sudah. Doa itu sudah kehendak tadi. Cuma kadang dalam kalimat doa. Cuma apa rintihannya sudah berbentuk doa. Sudah rintihannya itu tinggal menyerahkan lagi lawan Tuhan. Rumah aku kayak ini benar ya. Melihat orang pindah nyaman, ya, tapi kayak itu. Orang pindah sehat, aku gagaringan, terus ya. Ada tuh kayak itu. Maka apa? Tafakur, gunakan akal pikir kita. Apalah takilut, apalah tatafakarun. Ujian Tuhan, apa perhatian tidak pusat. Apalah takilut, gunakan akal. Kan akal sudah ada. Apalah tatafakarun. Apalagi ya Tuhan, akal menggunakan kenapa aku kayak ini benar orang kada. Nah bertakutlah orang kan apa hidup makanan kayak itu, ini orang aku mengamalkan ini orang aku berusaha itu orang kayak itu. Gunakan pikir apalah tatafakaru. Oh dan sudah sampai pikiran itu, sudah sampai di situ apalah tadadabaru. Oh berarti Tuhan menakdirkan orang tadi ya untuk berusaha. Tuhan juga sekalinya. Nah akhirnya apa? Ketika kita berusaha bahwa tadi tabuliku, aku nanti ketangkan nama itu. Bila kalau kita menyadari itulah puncak kesadaran diri kita, maka jadi Tuhan tadi ayyakulahu kun. Maka ya Tuhan, aku siapkan, aku adakan. Ia hendak berusaha, aku buka akan jalan. Ia berusaha, timbul ada orang menawarin. Apa nih ya, gawian ini ada daya. Nah tuh ada juga gawian di situ ya. Nah tuh kayak tuh foto. Ketika sudah bergawi, dapat hasilnya payakun. Ampun Tuhan juga semua itu kawan di situ. Maka inilah yang disebut dengan keberkahan. Keberkahan nantinya akan mengundang rahmat Tuhan. Itu kan hasilnya kita berusaha. Karena pada malam hari ini janji Tuhan tadi, barang siapa yang mengerjakan amal ibadah yang disebut di sini dalam konteks ini adalah tarawih malam 24, Allah kabulkan segala doanya. Maka pada malam hari ini mulailah kita menggunakan akal, mulailah kita menggunakan pikiran kita. Oh dahulu aku tak berusaha sehingga datang rezeki ya. Oh dahulu aku menuduh obat menyatakan aku. Oh dahulu aku menuduh makan nasi sehingga datangnya kenyang. Itu yang perlu kita sadari dulu. Oh dahulu aku pada tahu berpikir kayak itu, malam hari ini berpikir. Maka pada malam hari ini kalau berpikir Allah berikan takdir kita juga kalau berpikir. Maka ujar Tuhan, barang siapa dan aku hadaki ia paham akan sesuatu, maka akan aku berikan pemahamannya. Dan barang siapa yang aku butakan akan sesuatu, maka kada diberi Tuhan jalan ilmunya itu kehendak Tuhan juga. Pada malam hari ini kita tahu, dan semalam kita kada tahu, wajar aja. Jadi jangan disesali, dan semalam kita kada tahu karena kita kada ada ilmunya. Malam hari ini kita sampaikan agar kita dapat mengembalikan yang terdahulu karena kalau ada ilmunya. Jadi tidak ada penyesalan hidup. Amun kita menyesali yang semalam menyesali takdir Tuhan, menyesali adanya diri akhirnya. Jangan disesali juga nang dahulu itu, nang dahulu karena kada tahu. Tapi nang dahulu tahu ya sudah aja. Karena kulir, berarti Tuhan juga yang menakdirkan kulirnya tadi. Nah kayak itu maksudnya. Jadi sesuai janji Tuhan pada malam nanti, alhamdulillah beruntunglah orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah tarawih pada malam ke-24. Mudah-mudahan
segala hajat, segala keinginan baik dunia maupun akhirat segera Allah kabulkan, Allah tampakkan. Makanya gunakan 10 malam ini, dan ini tersisa 6 malam lagi tersisa. Ini adalah wasiat kita, gunakan sesuai perintah-perintah yang disampaikan oleh Nabi. Perbanyak doa, perbanyak tilawah, perbanyak zikir, perbanyak sedekah, perbanyak istighfar, minta ampun, perbanyak itu. Amun sambil bapandiran, gunakan hati. Saat bapandir, gunakan hati. Siapa yang bapandir? Bila kawan yang bapandir, gunakan hati. Siapa yang mendengar? Jangan taruh tuh jikir caranya. Boleh aja kita bapandiran, tapi hati selalu menyampaikan, karena hati itu tugasnya melihat. Melihat itu maksudnya apa? Bila untuk bapandir, baik untuk seorang maupun untuk kawan, hati yang melihat untuk kawan bergerak. Siapa nama gerak akannya? Tadinya kita mendengar, siapa yang mendengar itu zikir. Zikir tak berhuruf, tak bersuara, hati melihat kepada Tuhan. Bila hati kau melihat kepada Tuhan, inilah kesempurnaan kita berada di malam Al-Qadar. Terhijab itu sudah ada lagi bagi kita, sudah menembus cahayanya tadi. Awal sudah bertakwa, awal sudah melihat. Itulah tujuan kita, selalu menghidupkan malam 10 akhir sesuai hadis man qama fi lailatul qadar. Barang siapa yang mendirikan ibadah pada malam qadar, imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, maka segala dosanya yang telah lalu Allah ampuni. Nabi sesuai kehendak Nabi, sesuai anjuran Nabi, singkirkan lengan baju, kencangkan ikat pinggang. Singkirkan lengan baju, bersubuh-subuh, artinya ada takutan berincang. Jika orang ketiga, orang anak kalau bercampur menyimpulkan lengan baju, tidak ada takutan berincang, bersubuh-subuh saking kuatnya. Ini berkaitan dengan keimanan. Kalau mengencangkan ikat pinggang itu artinya parut kosong, parut urusan dunia, mengurangi kesibukan urusan dunia. Ada memikirkan isi parut harus kita sebut selama Ramadan ini, jangan terlalu memikirkan isi parut. Itu maksudnya jangan terlalu beratkan dunia. Makanya singkirkan lengan baju dan kencangkan ikat pinggang. 10 malam haji biar nanti itu perintah nanti untuk pada malam hari ini, malam yang ke-24 adalah masalah doa. Dan tadi malam secara ilmu kita membahas bahwasanya malam tadi kita berada pada huruf lam, maka pada malam hari ini kita berada pada huruf mim. Mim artinya jiwa. Maka pada malam hari ini diri kita seolah-olah sedang berada pada sakaratul maut. Roh kita sudah para keluar dikiau Tuhan. Jadi malam hari ini Tuhan manggil kita, apa ujian Tuhan? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, pulihkan ya Tuhan kalau sedang menghadap aku ya Tuhan. Jadi malam hari ini contoh kayak kita sampai yang subuh ini seolah-olah sudah keluar jiwa kita pada diri kita. Karena malam ke-25 jiwa kita itu menuju asal kita yang disebut dengan Nur Muhammad. Karena malam ke-25 hurufnya Nur. Malam hari ini adalah mim. Maka pada malam hari ini jiwa kita ini mungkin berada di dada antara tenggorokan. Jadi malam hari ini jiwa kita itu bolak-balik antara tenggorokan dan
dada sampai ke tenggorokan hendak keluar berbuli pulang ke dada. Nah sampai kena sampai yang subuh untuk tak keluar. Apakah keluarnya jalan mulut atau jalan hidung, jalan telinga, jalan ubun-ubun, jalan jari-jari tangan atau jalan jari-jari kaki, tergantung amal kita pada malam hari ini juga. Jadi tentukan pada malam hari ini mulai bersihkan hati, karena hati akan membuat cahaya kepada sangka-sangka kita. Aku pada begini karena aku dari karena itu sangka-sangka karena. Bersihkan pada malam hari ini, maka doa-doa yang belum terkabul Allah berikan kenyataan daripada segala doa-doa kita. Nah demikian waktu pada malam hari ini kita tutup subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.